Halo, selamat malam, selamat datang di Lalai Production. Kali ini kita lanjutkan DSP menggunakan produknya Wondon, tipenya itu APM2. Ini project dari 7 konsultan Kang Emir Widya. Ini kita mau membuat delaynya itu menggunakan potensio yang sudah ada ya. Seperti biasa, uh, proses menghubungkan emulator ke ADAU-nya atau ke DSP-nya itu harus di-connect duluan emulatornya. Ini emulatornya, habis itu baru connect ke DSP-nya. Kalau kita mengkoneknya duluan ke DSP-nya, ini pasti tidak terkonek ya. Oke, ini saya udah langsung aja ya, kita langsung aja ya. Nah, ini delaynya ini saya menggunakan block delay ini multi tap voltage controller. Oke, sebentar. Nah, pakai ini ya, multi tap itu kayak ini ya, itu external voltage control ya. Pada bagian basic DSP, terus DSP function delay. Nah, kita ngambil yang mau apa ini ya, sebentar ini sering dulu yang ini ya, ini multi tap voltage control delay. Nah, dia kasih keterangan nih, delay the input signal use menggunakan external voltage control. Berarti menggunakan kali ini saya menggunakan potensi yang sudah ada pada DSP-nya ya. Nah, di DSP itu potensi ini itu hanya pada port GPIO ini portnya ini GPIO nya ini ya, kita menggunakan analog to digital converter ini. Dia ada di MP2 portnya MP2. Ini portnya MP2 1 2, terus 9 ini 0, 8 ini ada C3 ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan pin yang ada di ADAU-nya ya, di DSP-nya. Jadi ini port nomor ini kan saya mau pakai buat output nomor 1 nih, delay-nya. Nah, di konfigurasinya ini saya pakai yang 0 ya. Jadi ini pakai yang 0, terus nomor 2 nya itu ini pakai yang ada AUX ADC 0, terus nomor 2 nya itu 3, terus nomor 3 nya itu yang AUX 2, nomor 4 nya itu yang 1. Nah, pin output ini berdasarkan yang ada pada DSP ya. Seperti biasa tuh, kita harus memastikan bahwa semua blok-blok skematik yang sudah ada ini sudah terkoneksi atau belum input ke output ke input gitu seterusnya, atau misalnya ada general purpose misalnya kayak ini ada nih, harus dikonek ke seperti ini ya, dikonek. Jadi selalu kita mencet link compile connection. Oke, terus kita link compile download. Oke, ini outputnya nih, saya lagi di posisi output 1 ya. Oke, ini delay yang untuk output 1 sama 2 itu maksimum hanya 5 milisecond. Nah, jadi ini ada batasnya lah ya, batas maksimumnya tuh. Ini yang output 3 nya itu maksimumnya hanya 10 milisecond, output 4 nya 11 milisecond.
Oke, mari kita coba ya. Ini saya pakai Smart Life, kita pin noise. Ini dulu saya patokin ke minimum dulu ya. Oke, pin noise. Oke, sudah bunyi pin noise nya. Oke, nah oke, ini oke, kalau kita tambahin, nah di perubahan, lihat grafiknya juga ya. Ini gimana caranya? Oke, gini ya, gini. Kalau saya tambahin itu dia bergerak, delaynya bertambah ya, dan si grafik responnya sama Pak, grafik fasenya juga bergerak ya. Oke, minimum, ini maksimum. Jadi minimumnya itu dia posisinya sudah ada di 2,81 milisecond ya. Maksimum kan 5an tuh, 5 milisecond, nanti dia cokalin. Jadi ini udah maksimum nih. Ini maksimum ya. Maksimumnya dia 7,76 milisecond. Nah, kenapa tidak sama ya? Karena ini kan sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya ini output 1 ini delay 1, sama output 2 delay 1 lah, 2, 3 nih delay 4 dan 5. Sebenarnya ini hubungannya tuh ke memori ya. Kalau kita gedein sedikit ini langsung dia nggak bisa nih. Misalnya kayak misalnya ini ya, ini yang satu kita taikin ke atas ya, gitu ya. Waktu kita compile, itu masih bisa ya. Coba ini, oh sorry, nggak bisa lagi kan ini. Nah, kalau ke atas, coba kita lihat ke atas. Nah, coba ya itu ya. Oke, ini kita tambahin sampai 6 atau 7 ya, coba compile. Oke, itu masih bisa ya. Kalau naik lagi misalnya 7, apakah dia masih bisa? Oke, masih bisa. Nah, coba yang ini ya, kita bikinnya di 7 juga. Apakah dia masih bisa? Oke, 6 aja dulu. Oke, 6, kita compile. Oke, masih bisa. Nah, sekarang kalau yang ini yang 10, coba kita naikin. 11 SMS. Kalau kita compile gimana, masih bisa kah? Nah, jadi dia bilang nih ada error tuh. Nah, itu bilang error area algoritmarinya itu error ya. Jadi selalu tuh kalau di DSP itu hubungannya ke ke memorinya. Kalau udah out of memory dia pasti kasih tahu tuh. Jadi ini harus kita balik lagi nanti ya. Misalnya mundur lagi, masih bisakah? Harusnya masih bisa ya. Oke, aman. Sekarang kita lihat nih, tadi kan kita bisa tambahin lagi kan nih 9 ya. Oh, posisinya udah 9, tadi kan 7 doang tuh. Ini tadi kan 7 doang. Nah, dia udah 9 bertambah 7 kan. Minimum delaynya itu di 2,83, ini tambah 7 jadi 9 ya. Ya, biasanya kita kalau mau program, kalau di Wenden KPM 2 ini, nah tinggal ini ada switch buat program. Ini posisi 1 ini adalah run atau menjalankan program yang sudah di download. Nah,
switch ke pin 2 ke posisi 2 ini adalah untuk programnya. Seperti biasa, hardware configuration, terus klik kanan pada biasa ini, klik kanan pada ada 1301, terus right biasa. Oke, kita tunggu. Nah, ini lagi proses tanda bahwa lagi mendownload. Oke, udah. Sekarang kita pakai power supply dari eksternal ya. Oke. Oke. Ini power supply-nya nanti dari sini. Oke, kita connect. Oke, jangan lupa setelah di program switch yang untuk program itu balik lagi ke RAN ya. Nah, ini nih kalau udah connect kan. Oke, sekarang kita mau memastikan bahwa tanpa koneksi ke Sigma, DSP-nya sudah terprogram. Oke, ini pin output 1, tetap di output 1. Saya ini potensio buat delay untuk output 1. Ini oke, lihat dulu ini sebelum tambahkan delaynya. Nanti itu mulai tambah. Ini kita maksimum jadi berapa? Jadi 9 maksimum. Ini dia bergerak. Oke ya. Jadi ini sudah berhasil untuk pembuatan eksternal main delay menggunakan potensio yang sudah ada pada DSP-nya menggunakan pin GPIO ini MP2, 3, 8 dan 9. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.